Beginilah pemandangan yang bisa dijumpai setiap hari di Pulau Pasaran, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Bongkar muat ikan teri di sini seolah tak kunjung usai. Harga komoditi ikan teri di sini sangatlah tinggi, permintaannya pun sangat banyak. Karena itulah ikan teri menjadi primadona para nelayan di pulau seluas kurang lebih 12 hektar ini. Produksi teri di sini sangat melimpah. Selamat datang di Kampung Teri, Kota Bandar Lampung. Kami dari tim gugus tugas reforma agraria Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung melakukan penelusuran tentang penataan akses reform di Pulau Pasaran, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Nama saya Said bin Radi. Kebetulan saya di sini sebagai Ketua RT 09 Pulau Pasaran, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Pertanyaan yang pertama singkat aja ya Pak ya. Iya. Bisa Bapak jelaskan sejarah singkat mengenai berdirinya Pulau Pasaran Pak? Oh iya, Pulau Pasaran dulu pada dasarnya dikuasai oleh tanah adat ya. Setelah pada tahun 60 sampai 83 itu masih dikuasai satu orang, yaitu Pak dulu keluarga Ibu Ratu ya. Setelah tahun 83 tanah itu dikaplingkan di hak milik masing-masing dan disertifikatkan oleh BPPN setempat, artian di sini BPN Kota. Pertanyaan yang kedua nih Pak, potensi apa aja yang dapat dikembangkan di Pulau Pasaran Pak? Ya, terima kasih ya. Sebenarnya potensi Pulau Pasaran ini yang pertama ya sudah jelas ada perusahaan pengelola ikan teri yang dari dulu sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan ya. Dan potensi lainnya masih banyak ya, termasuk ikan teri, Pak? Iya, termasuk keramba karang hijau, keramba ikan, terus budidaya kerapu, terus jaring kepiting. Pertanyaan yang ketiga terkait tanah tempat di mana para pendiri usaha ini, apakah sudah disertifikatkan atau belum Pak? Alhamdulillah selama ini dari tahun 2011 sampai sekarang ada campur tangannya dari pihak BPPN Kota, dalam artian ini PTSL ya. Oh, nah, itu. Jadi mengikuti program PTSL ya, Pak? Mengikuti program PTSL dan sudah banyak sumbangsi ke kami sebagai warga masyarakat Pulau Pasaran ini sudah merasakan, sudah dipermudah lah. Jadi manfaat dan kegunaannya program PTSL untuk Bapak dan masyarakat setempat Pulau Pasaran bisa Bapak sebutkan salah satunya? Setelah ada sertifikat, terus banyak tunjangan-tunjangan dari BPPN Kota maupun provinsi, kita sudah terbantu ya, terutama kalau kita pinjam modal untuk agunan, untuk apa kan lebih mudah dicairkan dari bank ya. Iya, betul. Dan tetap kalau harapan kami ya BPN ini ada program-program yang akan mendorong ke kemajuan usaha kita di Pulau Pasaran ini. Saya berharap sekali, terutama aset jalan ya, aset jalan ini kayaknya masih kurang pas. Perlu diperhatikan oleh pemerintah kota agar lebih cepat untuk diperbaiki. Iya, itu begitu. Meski teri di sini belum sepopuler teri Medan, potensi teri di sini sangat tinggi. Ada 5 unit badan usaha yang membawahi 48 anggota yang memproduksi ikan teri di Pulau Pasaran. Salah satu pemimpin kelompok usaha di Pulau Pasaran adalah Bapak Toto Herianto. Baik, nama saya Toto Herianto, saya salah satu ketua kelompok pengolah ikan di Pulau Pasaran. Mungkin langsung saja dengan pertanyaan yang pertama. Di Pulau Pasaran ini terdapat berapa kelompok pengolah ikan teri asin, Pak? Jadi jumlah kelompok pengolah ikan di Pulau Pasaran ada 5 kelompok pengolah ikan, membawahi 48 pengolah. Untuk sejarah terbentuknya kelompok itu dari mana, Pak? Jadi sejarah terbentuknya kelompok itu diawali tahun 2009. Pada waktu itu ada rencana dari Bank Indonesia untuk menjadikan Pulau Pasaran sebagai klaster binaan. Pada waktu 2009 tim dari Bank Indonesia datang, kemudian sosialisasi dengan masyarakat Pulau Pasaran. Pada 2010 terbentuklah kelompok.
terkait dengan program-program yang dilakukan oleh Bank Indonesia, klaster Bank Indonesia. Jadi 2011 dibentuklah kelompok itu. Kelompok itu ada 5 kelompok. Kemudian satu lagi kelompok produk turunan. Jadi produk turunan ini kelompok yang membuat makanan berbahan dasar dari ikan teri. Jadi 5 kelompok pengolah, 1 kelompok produk turunan. Ketuanya Ibu Rolina. Itu sejarah terbentuknya kelompok yang ada di Pulau Pasaran. Bagaimana permodalan yang didapatkan dari para pengusaha itu? Kalau masalah permodalan relatif, ada yang modal awal dari modal pribadi, rata-rata modal pribadi. Setelah berjalan mungkin karena dia modalnya pemasarannya lebih luas, dia butuh modal. Ada beberapa yang memang pinjam modal dari beberapa perbankan. Ada juga yang memang modal dari PKBL ya kalau dulu ya, dari BUMN. Untuk pemasaran Pak dan pengemasan itu seperti apa prosesnya? Kalau pemasaran yang pertama sih sebenarnya hampir 40% larinya ke Jakarta. Karena kan memang Jakarta adalah pasar utama kita, ke Jakarta. Kemudian yang 30% ini kirim ke daerah di luar Jakarta. Ada yang kirim ke Palembang, ke Jambi, Pekanbaru, Padang, malah sampai ke Medan. Kemudian yang 20%-nya lokal. Yang lokal ini kisaran di Bandar Lampung, karena memang ada beberapa pasar yang di Bandar Lampung pedagang-pedagangnya belanja langsung ke Pulau Pasaran. Bantuan apa saja yang sudah dibantu oleh pemerintah terkait ataupun pemerintah pusat? Iya. Jadi kalau dari kementerian terkait dalam hal ini kan Dinas Kelautan ya Mbak ya. Iya. Beberapa banyak sekali sih bantuan, baik itu dari sisi pelatihan, kemudian juga dari sisi bantuan dari Kementerian Perikanan Kelautan. Ada beberapa yang memang sudah melaksanakan kegiatan bantuan di Pulau Pasaran. Kemudian dari stakeholder lain seperti dari dinas koperasi, kemudian dari dinas perindustrian, Pulau Pasaran ini sudah diangkat jadi salah satu produk unggulan Kota Bandar Lampung oleh dinas perindustrian kota. Untuk terakhir nih Pak, singkatnya aja, apa harapan daripada pengusaha terhadap UMKM yang ada di Pulau Pasaran ini? Satu sebenarnya apa yang kita lagi pikirkan begini, di Pulau Pasaran ini kan kadang kita kirim ikan sampai ke daerah jauh, seperti ke daerah Medan, Pekanbaru, ke Padang. Itu memang kita butuh mobil yang thermoking, Mbak. Mobil pengiriman ini kan kalau dengan armada pengiriman jarak jauh sampai 2-3 hari kan memang butuh, ikan ini kan butuh tahan dengan pendingin. Iya. Nah sementara ini kita kirimnya pakainya mobil biasa, sehingga kadang ikan nyampe ke sana udah baunya kecut karena memang kekeringannya tidak kering betul. Nah ke depan kita sih mengharapkan memang ada pemerintah dari kementerian atau dari dinas terkait bisa membantu memikirkan supaya kelompok ini dibantu mobil thermoking yang bisa untuk pengiriman barang jadi lebih aman, lebih safety. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, untuk anak-anaknya di sini kan sistem penjualan secara online ini kan udah mulai banyak merambah nih. Jadi kami dari orang-orang tua pengolah ini mengharapkan pemerintah terkait juga bisa memberikan pelajaran kepada anak-anak kita ini untuk belajar gimana sih cara menjual secara online, supaya mereka juga paham, orang tuanya jual secara tradisional, anak-anaknya bisa jual secara online. Jadi ada pelatihan khusus untuk mengembangkan digitalisasi marketing ya Pak ya? Digital marketing. Mungkin sekian pertanyaan untuk Baik, terima kasih. hari ini ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabiun. Saya mewakili seluruh tim gugus tugas reforma agraria Kota Bandar Lampung sangat mengharapkan setelah terselesainya legalisasi aset melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, para pengusaha ikan asin di Pulau Pasaran mengharapkan bantuan pemerintah Kota Bandar Lampung untuk dapat memberikan akses permodalan pada seluruh pengusaha ikan teri asin di Pulau Pasaran. Selanjutnya, demi kelancaran usaha masyarakat di Pulau Pasaran, saya berharap kiranya Badan Pembangunan Daerah dan Dinas PU serta OPD terkait Kota Bandar Lampung dapat memperbaiki akses jalan menuju Pulau Pasaran serta dapat menanggulangi masalah sampah
dengan menyediakan tempat pembuangan sampah bagi masyarakat di Pulau Pasaran. Demikian harapan saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Lampung hebat. Gugus Tugas Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung hadir untuk mensejahterakan masyarakat Kota Bandar Lampung.